Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Laurentius dari Brindisi. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan santo ini secara singkat. Dengarkan ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Julius Caesar Rossi dilahirkan di Brindisi, Italia pada tahun 1559. Pada usia 16 tahun, ia masuk biara Fransiskan, Kapusin, dan mengambil nama biara Laurentius. Ia kemudian diutus ke Universitas Padua untuk belajar teologi. Laurentius mengejutkan banyak orang dengan belajar juga 6 bahasa asing. Selain bahasa Italia, ia juga fasih berbahasa Perancis, Jerman, Yunani, Spanyol, Syriak, dan Ibrani. Ia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci. Setelah ditasbiskan sebagai imam, ia menjadi seorang pengkhotbah yang populer. Karena kemampuannya berbahasa Ibrani, ia berkarya demi pertobatan orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma. Di kemudian hari, Santo Laurentius diutus untuk mendirikan biara Kapusin di Austria. Kaisar Rudolf II tidak menghendaki kedatangan mereka, tetapi kelemah lembutan Laurentius dalam merawat para korban wabah penyakit di sana melunakkan hati kaisar. Kaisar meminta Laurentius untuk membujuk para bangsawan Jerman agar ikut berperang melawan pasukan Turki. Kala itu, Sultan Turki tengah berperang dengan raja-raja di Eropa dan berusaha menghapuskan kekristenan. Laurentius berhasil meyakinkan para bangsawan, tetapi para kesatria dan pemimpin pasukan mendesak agar ia juga ikut berperang bersama pasukan ke medan perang guna menjamin kemenangan. Ketika prajurit melihat betapa besarnya bala bantuan Turki, mereka ketakutan dan bermaksud mengundurkan diri. Jadi, Santo Laurentius sendiri yang memimpin pasukan. Ia maju ke depan hanya dengan berjubah kapusin dan bersenjatakan salib. Melihat itu, para prajurit kembali percaya diri lalu bertempur dengan gagah berani. Pasukan Turki kocar-kacir dan berhasil ditaklukkan dengan mutlak. Santo Laurentius disanjung, tetapi ia tidak berbangga diri atas keberhasilannya ini. Ia menyerahkan segalanya, segala sesuatu kepada Tuhan dan memanjatkan puji-pujian kemuliaan baginya. Pada tahun 1602, Santo Laurentius diangkat menjadi superior jenderal Kapusin. Ia berkarya, berkhotbah, dan menulis guna menyebarluaskan kabar gembira. Ia pergi dalam misi-misi perdamaian yang penting di Munich, Jerman, dan Madrid, Spanyol. Para penguasa wilayah-wilayah tersebut mendengarkan nasihat dan misinya berhasil gemilang. Tetapi Santo Laurentius terserang sakit parah. Ia kecapean karena medan perjalanan yang berat dan beban tugas yang menegangkan. Ia wafat tepat pada hari ulang tahunnya pada tanggal 22 Juli tahun 1619. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Laurentius yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang selalu merindukan
dan mendengarkan bagaimana kisah tentang perjalanan orang-orang kudus, iman kita semakin dipertebal dan kita semakin semangat untuk melayani sesama demi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan melanjutkan bacaan liturgi dan mendengarkan renungan harian Katolik. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, memohon berkat pengampunan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini hari Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepadaku, "Pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan. Aku teringat akan kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu, engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi merdubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi,
namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian, sebab melihat, berbahagialah telinga kalian, sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Berikut ini renungan harian Katolik, mencari, menemukan, dan membagikan nilai-nilai kehidupan adalah panggilan dari setiap orang beriman. Proses hidup setiap orang beriman tidak hanya mengkonsumsi saja, tetapi harus berani untuk terus mencari, menemukan, membagikan. Hanya dengan cara begitulah hidup kita menjadi semakin berharga dan bermakna. Jika hanya terima jadi, tentu diri kita tidak akan belajar, oleh karenanya tidak akan berkembang. Dengan perumpamaan-perumpamaan, Yesus mengajak pendengarnya untuk menggali secara lebih dalam, berpikir secara lebih bebas, dan menemukan yang terbaik dari berbagai pilihan yang mungkin terjadi. Proses itulah yang diharapkan selalu terjadi dalam diri orang-orang beriman. Pengajaran, perumpamaan tidak hanya berhenti pada rumus matematis yang mati dan pasti. Dengan mencari dan menggali, hidup akan menjadi semakin teruji. Nilai-nilai kebajikan, kebaikan yang ditemukan akan lebih bertahan lama menjadi milik diri kita sendiri. Mari kita semakin meluhurkan kehidupan karena kita sudah menerima mata iman untuk melihat, telinga rohani untuk mendengarkan Tuhan. Seperti adanya kesulitan-kesulitan dalam menerjemahkan perumpamaan, kita diajak untuk tidak putus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup kita. Yesus mengajak kita untuk menggunakan segala daya kemampuan kita untuk menemukan nilai-nilai kehidupan yang mengarahkan kita pada keselamatan. Berhadapan dengan yang pasti-pasti, hidup kita akan segera berakhir. Tetapi ketika kita mencari dan menemukan, maka hidup kita akan menjadi berkembang dan bisa berbagi. Semoga kita tidak pernah bosan untuk mencari, menemukan, membagikan kepada sesama. Semoga demikian. Amin.